Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembagian aljabar kelas 7 SMP halaman 231 sampai 232. Baiklah adik-adik sekalian dimanapun berada, semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, dan semoga kelak cita-citanya akan tercapai. Oke, kita bahas dari soal nomor 1. Tentukan hasil bagi A 12 X pangkat 3 ditambah 4 X pangkat 2 oleh 2 X pangkat 2. 12 X pangkat 3 ditambah 4 X pangkat 2 dibagi 2 X pangkat 2. Ini bisa kita buat ke bawah. 12 dibagi 2, ini 6 ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 jadi X. Jadi ini sini. Kemudian ini plus ya, positif. 4 dibagi 2, 2. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 itu 1. Jadi tetap tinggal 2 dikali 1, 2-nya. Yang B, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 oleh X plus 2. Nah, kalau pembaginya ini 2 suku, kita bisa buat ke bawah. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6, kemudian dibagi X plus 2. Ini X pangkat 2 dibagi dengan X. Jadi yang diambil cuma suku pertamanya saja. X pangkat 2 dibagi X, ini X. Kemudian waktu mengalihkan, ini kita kalikan kedua-duanya. X dikali X, X kuadrat. Kemudian X dikali plus 2, plus 2X. Nah, seperti ini. Kita garis, kita kurangkan. X kuadrat dikurang X kuadrat habis. 5X dikurang 2X, tinggal 3X. Ini ditambah 6. Turun. Nah, sekarang kita bagi, cukup yang suku pertama saja, 3X dibagi X, jadi plus 3. Nah, waktu mengalihkan, kalikan kedua-duanya. X dikali 3, atau 3 dikali X, 3X ya. Kemudian 3 dikali plus 2, plus 6. Kurangkan, 3X dikurang 3X habis 0, 6 dikurang 6, 0. Nah, jadi hasilnya adalah X plus 3. Kemudian yang C sama, kita bagi ke bawah karena ini pembaginya 2 suku. 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 10. Kemudian ini X ditambah 2 pembaginya. Caranya sama, kita ambil suku pertamanya saja dibagi dengan suku pertama. 2X pangkat 2 dibagi X tinggal 2X. Nah, waktu mengalihkan kedua-duanya. 2X dikali X, 2X kuadrat. Kemudian 2X dikali 2. Jadi plus 4X. Kita kurangkan. 2X kuadrat dikurang 2X kuadrat habis 0 ya. Negatif X dikurang 4X. Ini negatif 1 dikurang 4. Jadi negatif 5. Negatif 5X. Ini negatif 10-nya turun. Kemudian kita bagi. Negatif 5X dibagi X. Negatif 5. Ya. Kemudian kita kalikan kedua-duanya. Negatif 5 dikali X. Negatif 5X. Negatif 5 dikali 2. Ini negatif 10. Nah, baru kita kurangkan. Hasilnya 0. Jadi hasil pembagiannya adalah 2X dikurang 5. Ini untuk yang C. Untuk yang D sama, kita bagi 2X pangkat 3 dibagi 2X. Jadi tinggal X pangkat 2. Kalikan ke bawah, dua-duanya. X kuadrat dikali 2X. 2X pangkat 3. Kemudian X kuadrat dikali negatif 5. Negatif 5X kuadrat. Garis, kurang. 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 habis. 7X pangkat 2 dikurang negatif 5X pangkat 2. Jadi 7 min 5. Jadi 7 ditambah 5. 12 ya. X pangkat 2. Ini negatif 14X-nya kita turunkan.
Nah, sekarang kita bagi yang depan saja. 2x pangkat 2 dibagi 2x. Jadi plus 6x ya. 12 dibagi 2 kan 6. X pangkat 2 dibagi x tinggal x. Kita kalikan kedua-duanya. 6x dikali 2x. 12x pangkat 2. 6x dikali negatif 5. Jadi negatif 30x. Kita kurangkan 12x kuadrat dikurang 12x kuadrat habis negatif 14x dikurang negatif 30. Jadinya negatif 14 ditambah 30. 16 ya. X. Nah kita turunkan negatif 40-nya. Kita bagi lagi 16x dibagi 2x. Jadi plus 8. 16x dibagi 2x jadi plus 8. 8 dikali 2x 16x. 16x. 8 dikali negatif 5 jadi negatif 40. Kurangkan 0. Nah ini untuk yang D. Yang E kita letakkan di sini saja karena cukup ini nanti. 3x pangkat 3 dibagi x jadi 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 dikali x 3x pangkat 3. 3x pangkat 2 dikali 2 ini plus 6x pangkat 2. Garis kita kurangkan. 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 habis. Negatif 4x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2. Jadi negatif 10 ya. X pangkat 2 kurangkan negatif 5x-nya. Nah ini kita bagikan ke atas. Negatif 10x pangkat 2 dibagi x. Jadi negatif 10x. Nah ingat ya. 10 dibagi 1 10 ya. Negatif 10 dibagi 1 negatif 10. X pangkat 2 nya dibagi x jadi tinggal x. Kalikan kedua-duanya. Ingat ketika mengalihkan ke bawah tetap kali dua-duanya. Jadi negatif 10x pangkat 2. Negatif 10x dikali 2 negatif 20x ya. Kita garis, kita kurangkan. Negatif 10x kuadrat dikurang negatif 10x kuadrat habis. Negatif 5 dikurang negatif 20. Jadi negatif 5 ditambah 20. 15 ya. 15 x positif ini ya. Negatif 5 dikurang negatif 20. Jadi negatif 5 ditambah 20 kayak gitu. Plus 6. Nah, turun 6. Kita bagikan 15x dibagi x jadi plus 15. 15 dikali x 15x. 15 dikali 2 30. Plus 30. Nah 15x dikurang 15x habis 6 dikurang 30 berarti negatif 24. Oke, jadi hasilnya ini bersisa adik-adik sekalian. Jadi dapat x 3x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 15 sisa negatif 24. Nah ini untuk soal nomor 1D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan hasil bagi 4x ditambah 6 oleh 2x ditambah 8. Kita bisa buat ke bawah seperti ini. Ini disederhanakan 4x plus 6 per 2x plus 8. Ini semuanya kita bagi 2. Jadi ini tinggal 2x plus 3 per, kalau kita bagi 2 ini tinggal x plus 4. Nah, kalau kita bagi ke bawah sama seperti ini. 4x plus 6 ini 2x plus 8. 4x dibagi 2x dapat 2. 2 dikali 2x 4x. 2 dikali 8 plus 16. Ini habis.
6 dikurang 16, jadi hasilnya adalah negatif 10 ya. Nah, dapat 2, sisa negatif 10. Jadi kalau disederhanakan ini hasilnya. Ini kalau kita bagi juga sama. Sudah dapat seperti ini. Ini kita bagi ke bawah. 2x plus 3, x plus 4. 2x dibagi x, 2. 2 kali x, 2x. 2 dikali 4, 8 ya. Ini kurangkan. 3 dikurang 8 jadinya 5 ya, negatif 5. Nah ini kalau dibagi langsung tanpa disederhanakan. Ini kalau kita sederhanakan, jadi ini hasilnya seperti ini. Kak, kenapa beda kak? Sebenarnya tidak beda ya. Kalau kita ambil yang ini, kalau jadikan campuran, berarti ini jadinya 2 negatif 10 sisanya ya, per 2x plus 8. Nah, ini kalau kita sederhanakan semua, jadinya 5 ya, negatif 5 x plus 4. Nah sama. Jadi kalau kita sederhanakan ini jadinya 2. Ini negatif 5 dibagi 2 semua yang ini. Ini tinggal x plus 4. Ini kalau jadi campuran. Jadi adik-adik sekalian nanti tinggal dikonfirmasikan ke gurunya mau jawabannya seperti apa. Nah ini juga ya. Ini dapat 2 sisa negatif 5 per x plus 4. Nah kan sama seperti ini. Nah. Jadi kalau misalkan mau paling sederhana, mau yang mudah saja, yang ini saja ya. Nah, dapat 2 sisa negatif 10 gitu. Oke, sekarang kita soal nomor 3. Tentukan suatu bentuk aljabar yang menurutmu bisa dibagi oleh 3x dikurang 1, kemudian tentukan hasil baginya. Kita cari saja bentuk aljabar yang bisa dibagi 3x min 1. Jadi cara nyarinya kita kali saja ya. Nah, misalkan ini kita kali dengan, ini tidak ditentukan mau pangkat berapa ya. Kalau kita kalikan 5 berarti kayak gini aja. 5 dikali 3x jadi 15x min 5. Nah, jadi bentuk aljabarnya kita buat aja 15x dikurang 5 dibagi 3x min 1 ya. 3x min 1. Nah, kemudian tentukan hasil baginya. Hasil baginya 5 ini. Bagaimana Kak cari 5 itu? Ini kita distributifkan dulu. FPB dari 15 dengan negatif 5 ini kan 5. Nah, ini tinggal 3x min 1 per 3x min 1. Nah, ini kan sama ya. Nah, ini bisa dicoret. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Tapi kalau adik-adik mau bentuk kuadrat, bentuk aljabarnya, ini kita kalikan dengan suku 2 kayak gitu. Alternatif jawabannya ini banyak ya. Nomor 4. Tentukan suatu bentuk aljabar dengan pangkat tertingginya 3 yang menurutmu bisa dibagi oleh 3x plus 1. Nah, jadi kita ambil saja bentuk aljabar sembarang, kemudian kita kalikan 3x plus 1. Agar pangkat tertingginya 3, berarti kita harus punya bentuk aljabarnya pangkat 2 tertingginya. Misalkan 2x pangkat 2 ditambah 1 kayak gini ya. Nah, kita kalikan dengan yang ini tadi. 3x plus 1. Ini cara mencarinya. Ini terserah kita. Yang penting x-nya pangkat tertingginya 2. Agar nanti ketika kita kalikan dengan 3x, ini pangkat tertingginya jadi 3.
Ini soal-soal seperti ini jawabannya bisa banyak, bisa berbeda. Kamu dengan teman kamu juga beda, bisa. Kita kalikan, masih ingat perkalian ya. Ini 6x pangkat 3 ya. Kemudian 2x pangkat 2 dikali 1, 2x pangkat 2. Kemudian 1 dikali 3x, 3x, 1 dikali 1, 1. Nah ini bentuk aljabarnya. Ini pangkat tertingginya 3. Nah kalau ini kita bagi, ya, kita bagi hasilnya ini yang kita ambil tadi. Nah, karena kan ini dikali hasilnya ini. Ini kalau kita bagi dengan ini hasilnya ini gitu. Kak, misalkan guru minta bagaimana cara membaginya kayak gitu ya. Kita bagikan ke bawah. Nah, kita ambil saja yang tadi 6x pangkat 3, kita terus di sini ya. Nomor 4. Ini tadi bentuk aljabarnya yang ini ya. Nah, hasil baginya 6x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 3x. Ini 2x pangkat 2 ya. 3x ditambah 1 dibagi 3x plus 1. Nah kita bagikan 6x pangkat 3 dibagi 3x, ini 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 dikali 3x, 6x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 2 dikali 1, 2x pangkat 2. Kemudian dikurangkan, ini habis. Tinggal 3x. Berarti pangkat satunya tidak ada x-nya ya. 3x dibagi 3x ini plus 1 langsung. 1 kali ini kita turunkan dulu ya. 2 suku langsung. Nah ini 1 dikali 3x, 3x, 1 dikali 1, 1. Hasilnya 0. Jadi 2x plus 1 hasilnya. 2x plus 1 itu sama dengan yang kita cari tadi. Yang kita ambil tadi ya. Nah ini 2x kuadrat plus 1 hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nilai rata-rata ujian 5 orang siswa adalah 80. Andi yang kemudian menyusul ikut ujian mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian kita berenam sekarang menjadi 85. Apakah ucapan Andi itu masuk akal? Kalau maksimal nilai ujian yang mungkin dicapai adalah 100. Mengapa? Kita buat dulu nomor 5 ini. Misalkan nilai kita lihat nilai rata-rata ujian 5 orang siswa adalah 80. Berarti 5 dikali 80 ini 400. Nah, ini nilai keseluruhan. Andi yang kemudian muncul ikut ujian mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian kita berenam sekarang menjadi 85. Berarti 6 ya. 6. Kenapa 6? Karena masuk nilai Andi. Dikali hasil rata-ratanya sekarang 85. 6 dikali 5, 30. 6 dikali 8, 48, 51 ya. Apakah ucapan Andi itu masuk akal kalau maksimal nilai ujian yang mungkin dicapai adalah 100? Kalau kita kurangkan 510 selisihnya, ini adalah 110 ya. Nah, berarti tidak masuk akal. Kenapa? Karena lebih. Selisihnya lebih dari 100. Nah, kayak gini. Jawabannya, apakah ucapan tadi itu masuk akal? Tidak. Tidak masuk akal. Mengapa? Karena selisih jumlah nilai 5 anak dengan jumlah nilai 6 anak ini lebih dari 100. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 6.
Bentuk aljabar X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 60. Jika dibagi suatu bentuk aljabar hasilnya adalah X dikurang 10. Tentukan bentuk aljabar pembagi tersebut. Nah, untuk soal nomor 6 ini, untuk mencari pembaginya, kita bagi saja dengan hasilnya, kayak gitu ya. Jadi, X kuadrat dibagi 4X, dikurang maksudnya, 60. Nah, dibagi hasil baginya, itu nanti kita dapat pembagi. X kuadrat dibagi X dikali X kuadrat, X dikali negatif 10, negatif 10X. Kita kurangkan, ini habis, ini jadi 6X ya. Negatif 4 dikurang negatif 10. Ini turunkan, negatif 60. 6X dibagi X plus 6, 6 dikali X, 6X, 6 dikali negatif 10, 60. Negatif 60. Hasilnya ya habis. Jadi soal nomor 6 ini tentukan bentuk aljabar pembagi. Berarti pembaginya X plus 6. Ini X plus 6. Karena kita ingat bahwa bentuk perkalian itu berlaku komutatif. Jadi kalau A dikali B sama dengan AB ya. Kalau AB dibagi A dapat B. AB dibagi B dapat A, kayak gitu. Soal nomor 7. Tentukan bentuk aljabar yang bila dibagi X plus 2 hasilnya adalah 2X min 6. Nanti cara mencari bentuk aljabarnya kita kalikan aja hasilnya dengan pembaginya ini. X plus 2 dikali 2X min 6 gitu. 2X min 6. Ini kita kali biasa. 2 kali 2X. 2 ya sorry. 2X kuadrat. X dikali negatif 6. Negatif 6X. 2 dikali 2X plus 4X. 2 dikali 6 ini sini. Negatif 12. Jadi pertama X dikali 2X, 2X kuadrat, X dikali negatif 6, negatif 6X, 2 dikali 2X, 4X, 2 dikali negatif 6, negatif 12. Ini tidak ada yang sejenis, turun 2X kuadrat, negatif 6X ditambah 4X, ini 2, negatif 2X ya, dikurang 12. Nah ini hasil bentuk aljabarnya. Nomor 8. Suatu bentuk aljabar memiliki 3 faktor. X plus 3, X min 6, dan 2X plus 7. Tentukan bentuk aljabar tersebut jika dibagi 6 dikurang X. Pertama kita kalikan dulu ketiga faktornya ini. Ya. Ini kita kalikan. X plus 3 dikali X min 6. Kita kalikan 2 suku dulu ya. Nanti hasilnya kita kali yang ketiga gitu. X dikali X kuadrat. Kalau kita mau langsung bisa ya. Ini ke sini negatif 6. Ini ke sini jadi plus 3. Tambahkan negatif 6 plus 3 berarti negatif 3. X. 3 dikali negatif 6 negatif 18. Nah ini perkalian 2 suku pertamanya. Dikali lagi 2X plus 7. 2X plus 7. Jadi ini kalikan 2X pangkat 3. Ini jadi X kuadrat dikali 7 plus 7X kuadrat. Pindah sini negatif 3X kali 2X min 6X kuadrat min 3X dikali 7 min 21X ya. Kemudian negatif 18 dikali 2X negatif 36X. Negatif 18 dikali 7. Kita geser dulu. Negatif 18 dikali 7, 7 dikali 8, 56, 5, 126. Negatif ya.
Nah, baru kita sederhanakan. Ini tidak ada yang sejenis, turun. Ini tinggal X kuadrat ya. 7X kuadrat dikurang 6X kuadrat. Ini negatif 21X dikurang 36X. Berarti negatif 57X. Ini dikurang 126. Sekarang diminta hasil baginya ketika dibagi dengan 6 dikurang X. Nah, berarti kita letak di sini aja ya. Nah, kita tuliskan dulu 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 57X dikurang 126 dibagi, sehingga adik-adik ini 6 dikurang X itu sama dengan negatif X ditambah 6 ya. Ini kita pindah tempat, negatif X tambah 6, ini kita letakkan di sini negatif X ditambah 6. Nah, sekarang kita bagi 2X pangkat 3 dibagi negatif X berarti negatif 2X pangkat 2. 2 dibagi negatif 1, negatif 2. X pangkat 3-nya dibagi X jadi X pangkat 2. Kita kalikan, negatif dikali negatif jadi positif ya. Jadi 2X pangkat 3. Negatif 2 dikali negatif 2X pangkat 2 dikali 6, negatif 12X pangkat 2. Kita kurangkan. Ini habis, X pangkat 2 dikurang negatif 12X pangkat 2. Jadi 13X pangkat 2. Turunkan 57X. 13X pangkat 2 dibagi X jadi negatif 13X. Negatif 13 dikali negatif X jadi 13X kuadrat. Negatif 13X dikali 6 negatif 78 ya. X kurangkan 13X kuadrat dikurang 13X kuadrat habis. Negatif 57 dikurang negatif 78. Kita kurangkan 21 positif ya. 21 X. Turunkan 126. 21 X dibagi negatif X jadi negatif 21. Negatif 21 dikali negatif X positif 21 X. Negatif 21 dikali 6. Ini negatif 126 ya. Kurangkan habis. Nanti hasil baginya adalah negatif 2X pangkat 2 dikurang 13X dikurang 21. Oke, itu untuk soal nomor 8. Jadi dari sini lanjut ke sini ya. Soal nomor 9. Diketahui hasil bagi bentuk aljabar A oleh B adalah 2X-1. Tentukan kemungkinan bentuk aljabar A dan B yang dapat kalian temukan. A dibagi B hasilnya 2X-1. Ingat, A dibagi B kita misalkan C. Berarti seperti ini ya. Nah, berarti A-nya itu adalah B dikali C. A dibagi B sama dengan C. Berarti A-nya adalah B dikali C. Kita misalkan saja, misalnya B-nya adalah 3X plus 1 misalnya. Nah, C-nya tadi yang ada di soal 2X min 1. Nah, tinggal kita cari nilai A-nya saja. A dikali, cari A-nya, B dikali C ya, ini. Jadi 3X plus 1
dikali dengan 2x min 1. Ini kita kalikan. 2x dikali 3x, ini 6x kuadrat. 3x dikali negatif, ini ke sini ya. Nah, 6x kuadrat. Ulangi ya. 3x dikali 2x, ini 6x kuadrat. 3x dikali negatif 1, negatif 3x. 1 dikali 2x plus 2x. 1 dikali negatif 1, negatif 1. Jadi 6x kuadrat dikurang x, ini negatif 3 ditambah 2 dikurang 1. Oke, jadi kemungkinan bentuk aljabar A dan B yang dapat kita temukan adalah A-nya 6x kuadrat min x min 1, B-nya 3x plus 1. Nah ini dengan ini yang kita ambil. Jadi A-nya yang ini jawabannya A, ini yang B-nya. Nah gitu ya. Oke. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita halaman 231. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.